3 hari kemudian, Amitah keluar dari rumah sakit, namun ia tidak pulang ke rumah orang tuanya. Ia tetap kembali ke Villa Arkana, bahkan ia membawa ibunya ikut tinggal bersamanya di villa itu. Barang-barang Bu Jumriyah pun dibawa semua, karena percaya bahwa Amitah akan dinikahi oleh Arkana. Saking percaya dirinya pada rencana kedua anaknya, sampai Bu Jumriyah bersikeras menyewa seorang pengasuh untuk cucunya. "Jadi selama ini kamu tinggal di sini, Amitah?" tanya Bu Jumriyah sembari melihat-lihat kondisi villa itu. Luas dan mewah, sangat disukai oleh Bu Jumriyah, hingga ia berniat menjadikan villa itu sebagai tempat tinggalnya bersama Rafa jika nanti Amitah pindah ke rumah Arkana. "Iya Bu, ini diberikan oleh Arkana sendiri sama aku. Dia itu kaya banget Bu, belum nikah aja dia udah kasih villa mewahnya sama aku. Apalagi nanti kalau aku dan dia nikah, semua harta miliknya pasti dibalik jadi namaku. Dan dia baik begini sama aku bukan cuma karena mengira aku wanita yang tidur dengannya, tapi memang karena dia tertarik sama aku. Kalau nggak tertarik, mau aku tidur dengan beberapa kali pun, dia nggak akan mau terima aku." Saking bahagianya akan menikah dengan Arkana, sampai menyombongkan dirinya di depan ibunya sendiri. Bu Jumriyah begitu senang mendengar ucapan anaknya. Ucapan anak perempuannya itu membuatnya bangga sendiri sebagai seorang ibu karena punya anak seberuntung Amitah. Ibu bahagia sekali, Amitah. Tidak cuma Rafa yang selalu membanggakan ibu, kamu juga. Dan sebagai ibu kalian, ibu bangga sekali karena berhasil mendidik kalian jadi manusia-manusia cerdas. Amitah jarang sekali mendapat pujian dari ibunya yang selalu dipuji Bu Jumriyah. Hanya Rafa yang selalu mendapat juara di sekolah, bahkan dapat pekerjaan bagus di sebuah perusahaan besar. Jadi, saat Amitah dapat pujian, ia begitu bahagia sehingga bangga sendiri pada kemampuannya, tanpa sadar bahwa yang berusaha ia dapatkan saat ini bukanlah miliknya. "Permisi Bu." Saat mereka asyik melihat-lihat bagian belakang villa itu, pengasuh bayi Amitah datang. Bu Jumriyah dan Amitah menoleh ke arah pengasuh itu. "Ada apa?" tanya Bu Jumriyah. "Bebinya sudah tidur Bu, kerja bagus. Nanti bayarannya saya yang kasih kamu setelah sebulan kamu kerja di sini," balas Amitah dengan tegas. "Baik Bu Amitah, dan terima kasih sudah terima saya kerja. Kamu tahu, kamu itu pengasuh paling beruntung yang kerja sama anak saya. Gajimu saja 8 juta sebulan, melebihi gaji pegawai negeri sekarang. Jadi kamu harus terima kasih sama saya karena kamu ketemu duluan sama saya. Coba kalau ketemu sama majikan lain, nggak mungkin bisa gaji kamu 8 juta sebulan." Bu Jumriyah ikut menyahut untuk menyombongkan dirinya di depan pengasuh itu. Baginya menyombongkan diri di depan orang itu adalah kepuasan tersendiri untuknya. Bu Jumriyah sudah sering melakukannya jika bertemu dengan tetangganya, tapi dulu ia menyombongkan pencapaian anak lelakinya, Rafa. Pengasuh itu hanya diam saja dengan wajah sedikit menunduk. Ia tidak berani membalas ucapan majikannya ataupun menatap langsung wajah mereka karena mengira bahwa mereka adalah orang berkuasa. Vilanya saja semewah ini, bahkan ia digaji 8 juta sebulan. Sebelumnya ia hanya bisa digaji 5 juta sebulan. Sementara di Bandung, Saniah menikmati hidupnya di sana. Meski kehidupannya begitu sederhana, ia sering jalan-jalan keliling kota Bandung bersama Indah. Naik motor, Indah tidak pernah sekalipun menolak permintaan Saniah.
yang selalu mengajaknya keluar jalan-jalan. Bahkan mereka terkadang ke toko pakaian jika ada diskon. Seperti hari ini, Saniah mampir ke toko pakaian bayi karena tak sengaja melihat ada diskon di sana. "Udah USG belum, Mbak?" tanya Indah sembari melihat-lihat beberapa pakaian bayi di sana. "Udah." "Anaknya cowok atau cewek?" tanya Indah lagi. "Cowok." "Oh, kalau begitu kita ke tempat pakaian cowok, ada di bagian sana," ucap Indah sembari menunjuk ke arah depan yang jaraknya cukup jauh dari tempatnya berdiri. Saniah mengangguk, lalu ia mengikuti Indah yang lebih tahu tempatnya. Sampai di sana, Saniah dan Indah langsung memilih beberapa pakaian bayi yang lucu. "Boleh beli ini enggak? Ini lucu banget, Mbak." Indah menunjukkan pakaian bayi berwarna biru yang begitu imut di matanya pada Saniah. Saniah tersenyum mengangguk. "Ambil yang menurut kamu bagus, Indah." Indah tersenyum senang. Ia begitu antusias memilih pakaian bayi itu karena ia sudah menganggap bahwa bayi Saniah adalah keponakannya sendiri. Puas memilih pakaian bayi, mereka meninggalkan toko itu. Lalu Saniah meminta Indah mampir ke sebuah toko pakaian dewasa. Namun, ia tidak berniat membeli pakaian di sana, melainkan ingin membelikan pakaian untuk Indah. Karena selama tinggal di kota ini, Indah selalu menemaninya jalan-jalan, bahkan sering meminta tolong pada Indah, dan Indah tidak pernah mengeluh sama sekali. "Mbak Saniah, mau beli pakaian yang kayak gimana?" tanya Indah saat berada di dalam toko pakaian itu. "Coba deh kamu cari pakaian yang cocok untuk dipakai sama perempuan seusia kamu." Indah menoleh dan mengerutkan keningnya melihat Saniah. "Untuk apa cari pakaian yang cocok dipakai sama cewek seusia aku? Mbak mau belikan kamu pakaian." Enggak usah, Mbak. Aku nggak perlu baju baru kok. Aku bisa pakai baju lama selama itu rapi dan pantas untukku," tolak Indah yang merasa tidak enak hati pada Saniah. "Sebenarnya dari kemarin Mbak mau belikan kamu pakaian, tapi belum ketemu toko yang jual banyak pakaian cewek remaja. Dan karena sekarang ketemu toko pakaian yang jual banyak model pakaian, makanya minta kamu mampir," jelas Saniah. "Aduh, Mbak Saniah kan juga butuh uang untuk persalinan dan juga untuk beli kebutuhan bayinya nanti. Mendingan uangnya disimpan saja, Mbak," ucap Indah. "Aku sudah simpan untuk itu kok, jadi kamu tidak perlu khawatir." "Memang berapa sih gaji Mbak di Jakarta sampai bisa kasih aku uang dan belikan aku baju?" tanya Indah penasaran. "Gaji Mbak 10 juta sebulan, jadi hampir 7 bulan kerja di sana. Mbak dapat banyak, karena itu kamu gak perlu khawatir. Kamu pilih saja pakaian yang kamu suka." Saniah tidak mau Indah berpikir bahwa ia dalam kesulitan uang. Indah akan menolak pemberiannya lagi jika tidak mengatakan bahwa ia punya uang banyak untuk biaya hidupnya. Indah menghela nafas panjangnya, melihat Saniah yang tampak senang, membuatnya tak bisa menolak Saniah. "Baiklah Mbak, aku pilih sepasang aja ya." Saniah mengangguk. Indah pun mengambil beberapa pakaian di sana, lalu mencobanya satu-satu untuk melihat yang cocok di badannya. Sedangkan Saniah sedang memilih pakaian untuk orang tua Delisa dan juga untuk Dara. Setelah mendapat sepasang pakaian yang cocok, mereka meninggalkan toko itu. Karena sudah sore, mereka kembali ke rumah. Di rumah, mereka senang menerima pemberian Saniah, meski Pak Danur dan istrinya sempat menasehati Saniah agar tidak perlu mengeluarkan uangnya untuk membeli barang untuk keluarganya. Namun Saniah kembali membuat mereka tak bisa mengatakan apapun lagi selain tersenyum. 2 hari kemudian, akhirnya hasil tes DNA keluar. Arkanah meminta pada dokter untuk membawa tes DNA itu di villa di mana Amitah tinggal bersama keluarganya. Sementara Arkanah berada di jalan menuju villa,
Pria itu menuju ke sana dengan 2 mobil. Mobil yang ada di belakang adalah mobil Liam bersama 2 pengawal di sana. Di mobil Taksa hanya ada 2 pengawal yang menemani Arkana, termasuk Taksa sendiri. Tuan, saya penasaran. Sejak 5 hari lalu, tiba-tiba Taksa menyahut karena ia tidak sabar ingin bertanya pada tuannya. Ia menoleh sesaat melihat Arkana yang duduk di belakangnya. Penasaran tentang apa? Tanya Arkana sembari menatap Taksa dengan muka datarnya. Kalau seperti yang Anda pikirkan terjadi, apa si Gagak harus bertanggung jawab, Tuan? Nafas kasar berhasil lolos dari mulut Arkana setelah mendengar pertanyaan dari pengawal pribadinya itu. Tak mau menjawab Taksa karena menurutnya tidak perlu, tapi Taksa begitu penasaran, terutama Gagak yang duduk di samping Taksa. Bodyguardnya itu juga penasaran dan menunggu tanggapannya. Aku cuma minta darah Gagak untuk dijadikan sampel DNA, bukan memintanya menikahi perempuan yang bukan tanggung jawabnya. Kau ini Taksa, kadang-kadang bikin orang pusing. Memangnya aku melakukan itu untuk menghindari tanggung jawabku? Justru karena anak itu bukan anakku, jadi aku merencanakan ini. Memangnya cuma orang-orang itu saja yang bisa mempermainkan orang. Taksa yang mendengar penjelasan Arkana sadar bahwa tuannya itu memang orang yang sangat licik. Sewaktu Arkana setuju untuk melakukan tes DNA pada anak Amita, ia memang sudah memiliki rencana licik dengan mengambil sampel DNA salah satu pengawalnya lalu mengakui sebagai sampel DNA-nya. Menurutnya orang-orang itu tidak pantas menjadikan sampel DNA-nya sebagai bahan permainan. Anda benar-benar hebat, Tuan. Saya tidak sabar ingin melihat ke drama orang-orang itu, puji Taksa yang tampak antusias. Seketika Arkana memukul atas kepala Taksa dengan tangan kanannya. Kau fokus saja dengan tugasmu, tidak perlu kepo. Taksa sama sekali tak mengeluh menerima pukulan dari atasannya karena ia memang sudah dilatih menjadi kuat. Malah ia terlihat takut setelah mendengar teguran dari Arkana. Pria itu pun kembali fokus melihat jalanan di depannya. Gagak yang duduk di samping Taksa menahan tawanya melihat Taksa ditegur seperti itu oleh Arkana, sebab Taksa bukan hanya pengawal pribadi tapi kepala pengawal di rumah Arkana dan selalu tegas pada semua bawahannya. Taksa sering melatih para pengawal dengan latihan yang digunakan seorang tentara, namun kali ini ia melihat Taksa menjadi lemah di depan Arkana. Beberapa menit kemudian, mobil Taksa dan Liam sampai di villa. Mereka berdua memarkirkan mobilnya di depan villa itu. Dokter yang membawa hasil tes DNA-nya pun baru saja sampai. Dokter itu tidak masuk ke dalam. Dokter itu malah menghampiri Arkana untuk menyapa Arkana sebelum masuk ke dalam. Apalagi keluarga Arkana sering menyumbangkan dana di rumah sakit tempatnya bekerja. Tentu ia harus menghormati Arkana. Sementara Ratna, Rafa, dan keluarganya sudah menunggu di dalam. Mereka semua tidak sabar untuk melihat hasil tes DNA-nya. Meski mereka sudah tahu hasilnya, namun hal yang membuat mereka tidak sabar adalah melihat Arkana saat membuka hasil tes DNA-nya. Bu, Tuan Arkana sudah datang bersama orang-orangnya. Dia pasti nggak nyangka kalau lihat hasilnya. Aku nggak sabar deh lihat Arkana buka hasil tes DNA itu, kata Amita begitu semangat mendengar suara mobil di luar.
Ibu juga nggak sabar, Amita. Bahkan sekarang ibu udah bayangin pernikahan kamu pasti digelar mewah di hotel bintang 5. Kalau aku sih maunya menikah di Disneyland, Bu. Ala-ala putri raja di dongeng-dongeng. Rafa yang mendengar obrolan mereka meminta adik dan ibunya untuk diam. Ia tidak mau jika suara mereka didengar Arkana yang mungkin sudah melangkah masuk. Arkana yang didampingi Liam dan 2 pengawalnya masuk ke dalam villa itu bersama dokter itu. Rafa, Ratna, dan Amita yang melihat Arkana melangkah masuk ke arah mereka segera berdiri. "Selamat datang Tuan Arkana," saut Rafa sembari membungkuk hormat di depan atasannya itu. Amita dan Ratna ikut membungkuk hormat, sekedar menghormati Arkana yang statusnya lebih tinggi dari mereka. Pucung Ria ikut berdiri, bahkan ikut membungkuk hormat di depan Arkana seperti yang dilakukan anak-anaknya. Melihat dari sikap hormat kedua anaknya membuat Pucung Ria tahu bahwa pria bernama Arkana, si pebisnis kaya yang diincar anaknya, adalah pria gagah berjas coklat tua yang berdiri di hadapannya saat ini. Arkana tidak mengatakan apapun, bahkan tidak merespon baik sambutan mereka. Pria itu hanya menatap dingin Rafa dan keluarganya yang berdiri di hadapannya. Detik itu juga, Arkana duduk di salah satu sofa tunggal yang ada di sana. Kedua pengawalnya hanya berdiri di samping kirinya, sedangkan Liam dan si dokter berdiri di samping kanan Arkana. Suasana pun berubah menjadi tegang saat Arkana duduk, menyilangkan kedua kakinya sembari menatap tajam Rafa dan keluarganya. "Tuan Arkana, apa saya sudah boleh menunjukkan hasil tes DNA-nya?" tanya dokter itu. "Tunggu," seru Marsha yang baru saja tiba bersama Bayu. Dengan langkahnya yang angkuh, ia menghampiri semua orang di sana dan tanpa mengatakan apapun, Marsha mengambil hasil tes DNA dari dokter itu. "Aku yang akan membuka hasil tes DNA ini lebih dulu," tegas Marsha sembari menatap dingin mereka. Arkana hanya diam saja memperhatikan adiknya yang bersikap angkuh di depannya. Bahkan ia tidak berniat untuk ikut campur apapun yang dilakukan Marsha. Terlebih masalah tes DNA itu adalah sebagian masalah adiknya. Jadi ia memberikan adiknya kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dulu. Amita tidak masalah jika Marsha yang membukanya. Ia sama sekali tidak takut karena sudah sangat yakin bahwa hasilnya akan seperti yang ia harapkan. Ekspresinya begitu percaya diri melihat Marsha membuka map yang berisi surat hasil tes DNA miliknya. Begitu juga dengan Rafa, Ratna, dan Pucung Ria yang menatap mereka dengan penuh percaya diri. Bahkan Ratna dan Rafa sama-sama tersenyum miring melihat Marsha karena hasil tes DNA itu tidak akan membuktikan bahwa Bayu adalah ayah dari anak Amita. Satu-satunya orang yang tegang di ruangan itu hanya Marsha saja, sebab ia takut jika hasil tes DNA itu membuktikan perselingkuhan suaminya dan itu akan membuatnya semakin hancur. Namun semua orang menatap ke Marsha karena meski sudah tahu hasilnya, tapi mereka tetap menantikannya. Ini mata Marsha membulat sempurna. Ia terkejut melihat 2 hasil tes DNA itu. Satunya milik Bayu yang tidak membuktikan bahwa Bayu adalah ayah biologis anak Amita. Satunya lagi hasil milik Arkana yang menunjukkan bahwa ada kecocokan 99,9%. Itu artinya Arkana lah ayah biologis anak dari Amita. Detik itu juga Marsha menoleh ke Arkana. "Kak, coba lihat hasilnya," kata Marsha sembari menyodorkan hasil tes DNA itu pada Arkana. Dengan santainya Arkana meraih tes DNA itu, tapi ia sama sekali tak terkejut melihat hasilnya karena ia memang sudah menebak bahwa hal ini akan terjadi. Ternyata anaknya Amita
anaknya kakak. Marsha tidak tahu apapun rencana kakaknya hingga ia begitu terkejut setelah melihat hasil tes DNA itu. Rafa dan keluarganya yang mendengar bahwa hasil itu sesuai yang mereka harapkan tampak begitu senang, terutama Amita dan ibunya yang sejak tadi membayangkan impiannya seperti di dunia dongeng. Anda percaya sekarang kan Tuan Arkana? Amita menyahut sembari menatap Arkana dengan penuh percaya diri. Arkana tak menjawab. Pria itu hanya menatap Amita dengan sikapnya yang tetap tenang, tapi ia menatap dingin Amita. Saya itu tidak bohong sama sekali pada Anda. Wanita yang tidur dengan Anda malam itu adalah saya, dan anak yang saya lahirkan itu adalah anak kandung Anda. Lalu Pak Bayu, seperti yang sudah saya jelaskan pada Anda waktu itu, bahwa saya dan Pak Bayu hanya rekan bisnis. Kami sama sekali tidak ada hubungan, lanjut Amita dengan suaranya yang tegas di depan Arkana. Setelah hasil tes DNA itu membuktikan bahwa Arkana ayah biologis anaknya, Amita sudah berani bicara keras di depan Arkana tanpa ada rasa takut, dan diamnya Arkana semakin membuat Amita semangat melontarkan semua kata-kata yang selama ini ia simpan baik-baik. Tuan Arkana, anak yang dilahirkan adik saya terbukti anak kandung Anda. Anda tidak mungkin mengabaikannya hanya karena Anda percaya pada foto-foto Amita dengan Pak Bayu. Rafa ikut bicara karena ingin mendengar tanggapan Arkana mengenai masalah ini. Entah kenapa sikap tenang Arkana malah membuat Rafa khawatir dan takut. Maaf, saya harus menyelah. Saya juga harus meluruskan kesalahpahaman di sini. Ini tentang Pak Bayu dan Sania. Sebelumnya saya menuduh Sania dan Pak Bayu selingkuh. Itu tidaklah benar. Saya salah paham. Jadi yang sebenarnya Pak Bayu tidak punya hubungan dengan siapapun, baik Amita ataupun Sania. Barang-barang dan uang yang diterima Amita dari Pak Bayu adalah bisnis yang mereka lakukan bersama. Ratna sejak tadi dikode oleh Bayu untuk segera membantunya bicara agar Marsha dan Arkana percaya bahwa dirinya tidak selingkuh dengan Sania. Itu syarat kerjasama mereka hingga mau tidak mau. Ratna menyahut di depan Arkana. Sepertinya kau lupa kalau kau pernah mengatakan bahwa Amita menerima barang dan uang dari Bayu karena sogokan untuk menutupi perselingkuhan Sania dan Bayu. Akhirnya Arkana bicara. Itu karena Arkana tidak suka mendengar Ratna meminta maaf setelah dengan mudahnya menuduh Sania. Perempuan itu tak memikirkan perasaan orang saat menerima tuduhan itu, lalu sekarang meminta maaf karena salah paham. Ratna menganggap enteng perasaan orang itu sangat dibenci oleh Arkana. Itu kesalahan saya, Tuan Arkana. Saya tidak tahu kalau Pak Bayu berbisnis dengan selingkuhan Sania. Jadi yang sebenarnya Sania itu menjadi simpanan pria beristri dan pria itu rekan bisnis Pak Bayu. Seketika Arkana tertawa keras mendengar Ratna kembali menciptakan alasan di depannya. Semuanya heran melihat Arkana malah tertawa. Ratna dan Rafa saling melihat, sedangkan Amita terlihat takut melihat Arkana tertawa, apalagi saat Arkana berhenti tertawa dan kembali bermuka dingin, membuat mereka semakin heran.